sahabat JSC, perkenalkan saya Dr. Florence Manurung, spesialis mata. Pada kesempatan ini saya akan sharing tentang epidemi mata minus yang bisa mengancam penglihatan. Laporan statistik menyampaikan bahwa penderita miopia atau mata minus sampai tahun 2000 adalah sebesar 23% populasi dunia atau sekitar 2,5 miliar penduduk, dan hampir 3% diantaranya adalah penderita minus tinggi. Bahkan angka ini diperkirakan akan meningkat pada tahun 2050, yaitu sekitar 50% atau 5 miliar penduduk dunia, dan 10% diantaranya adalah penderita miopia tinggi. Angka yang cukup besar ya sahabat JSC. Amerika Serikat melaporkan bahwa dalam kurun waktu 30 tahun terjadi kenaikan penderita miopia dari 25% menjadi 40%. Bagaimana dengan negara Asia? Singapura, Hong Kong, Chinaland, Jepang, dan Korea melaporkan penderita mata minus, terutama yang tinggal di kota, adalah sebesar 80-90%. Wow, jika epidemi miopia ini tidak ditangani dengan serius, diperkirakan pada tahun 2050 sebanyak 1 miliar orang akan terancam penglihatannya. Bagaimana data di Indonesia? Laporan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kelainan mata terbanyak disebabkan oleh gangguan refraksi atau gangguan kacamata, yaitu sebesar 50%, dan sekitar 20% penyebab kebutaan adalah karena mata minus. Penderita miopia di Indonesia adalah sebesar 25% atau seperempat penduduk Indonesia. Wah, banyak ya. Untuk kita yang tinggal di Asia, ada istilah myopia booming, yaitu jumlah penderita miopia yang sangat besar, terutama pada golongan anak-anak usia di sekolah. Dilaporkan bahwa prevalensi miopia di East Asia adalah sebesar 80%, dan 20% diantaranya adalah kategori miopia tinggi, yaitu jika minusnya lebih dari 5. Mengapa? Ini terutama karena pengaruh tekanan akademik yang tinggi dan penggunaan gawai yang berlebihan, terutama pada anak dan remaja. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam tentang bahayanya miopia atau mata minus, maka kita perlu mengerti dulu apakah miopia itu. Pada mata yang normal yang tidak menderita miopia, maka bola matanya hampir bulat sempurna dan bayangan cahaya jatuh tepat di retina, yaitu lapisan saraf bagian belakang bola mata. Namun pada mata yang miopia atau mata minus, matanya agak lonjong memanjang yang menyebabkan bayangan cahaya jatuhnya di depan retina, sehingga pasien akan mengeluh sulit melihat objek jauh atau dengan kata lain buram. Nah, jika seorang anak yang matanya masih berkembang memakai matanya untuk melihat objek dekat terus-menerus, maka bentuk mata akan berubah panjang dan terjadilah minus. Kapan miopia bisa mulai terjadi? Umumnya mata minus bermula pada masa kanak-kanak sekitar usia 6-12 tahun. Namun pada saat pandemik begini, mata minus bahkan sudah ditemukan pada usia lebih muda, yaitu sekitar usia 4 tahun. Selama masa remaja, bola mata masih tumbuh, dan jika miopianya semakin progresif, maka minusnya bisa semakin tebal. Apa penyebab miopia pada anak? Banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya mata minus. Namun yang paling banyak dibahas ada 2 faktor, yaitu faktor genetik, jika salah satu atau kedua orang tua adalah berkacamata, dan faktor lingkungan atau lifestyle si anak, seperti aktivitas membaca berjam-jam, penggunaan gawai yang berlebihan, kondisi penerangan ruangan yang kurang, anak-anak yang jarang bermain di luar ruangan, dan jarang terpapar sinar matahari, yang semua ini menyebabkan bola matanya memanjang sehingga kacamata minusnya juga semakin tebal. Siapa saja berisiko menjadi penderita miopia? Etnis Asia, orang tua yang juga menderita miopia, pekerjaan melihat dekat terus, jarang beraktivitas di luar ruangan, onset atau mulainya miopia di usia dini, dan jika miopia si anak bertambah terus atau progresif. Nah, apa gejalanya kemungkinan anak kita menderita mata minus? Tanda-tanda ini bisa diperhatikan oleh orang tua, yaitu mata anaknya sering dikernitkan untuk melihat objek jauh, sering mengeluh sakit kepala, melihat objek terlalu dekat, anak selalu ingin duduk di barisan paling depan saat di dalam kelas atau jika sedang nonton TV, bahkan Anda menunjukkan ketidakminatan dengan kegiatan luar ruang yang memerlukan penglihatan jarak jauh, misalnya aktivitas sport.
Nah, sekarang kita sudah mengetahui tentang miopia. Namun timbul pertanyaan, apakah miopia itu berbahaya? Sahabat JSC, jika proses miopia bertambah terus, maka anak akan menjadi penderita miopia tinggi dan akan timbul masalah di kemudian hari. Perpanjangan dan peregangan bola mata pada penderita miopia tinggi bisa menyebabkan kelainan pada retina, koroid, dan sklera yang akan menimbulkan komplikasi patologis serius seperti ablasio retina atau saraf mata kepas, katarak, glaukoma, dan lain-lain. Semua ini tentunya akan menyebabkan gangguan penglihatan yang berat, bahkan sampai kebutaan. Saya akan terangkan sedikit apa itu ablasio retina, yaitu lepasnya saraf mata akibat peregangan dan memanjangnya bola mata. Keadaan ini akan membahayakan fungsi penglihatan si anak, di mana penglihatannya mendadak hilang. Saraf lepas harus segera ditangani oleh dokter mata dengan operasi. Selain itu, akibat minus yang tebal, pasien bisa mengalami glaukoma, yaitu tingginya tekanan bola mata yang jika keadaan ini tidak diatasi, maka akan menyebabkan kerusakan saraf optik mata dan fungsi penglihatan menurun. Penderita minus tinggi juga bisa mengalami katarak, yaitu lensa mata menjadi keruh. Pada gambar 1, lensa mata yang jernih dan sehat memfokuskan sinar tepat ke arah retina. Sedangkan gambar 2, lensa katarak tidak dapat memantulkan sinar ke arah retina. Sinar yang masuk akan terbias dan mengakibatkan penglihatan menjadi kabur. Ini adalah foto yang memperlihatkan seorang pasien dengan katarak. Katarak hanya bisa ditangani dengan operasi. Pada anak-anak juga sering ditemukan mata malas atau amblyopia, di mana fungsi penglihatan si anak tidak mencapai maksimum meski sudah diberikan kacamata. Keadaan ini umumnya sering ditemukan pada anak penderita miopia tinggi. Bagaimana penanganan miopia? Ada 3 langkah, yaitu prevent the onset, yaitu cegah terjadinya miopia bagi yang tidak memiliki faktor resiko. Delay the onset, sebisa mungkin tahan atau tunda timbulnya miopia bagi yang memiliki faktor resiko. Slow the progression, perlambat laju progresi miopia guna mencegah kelainan patologis ketika sudah dewasa. Anak yang berasal dari keluarga yang umumnya berkacamata, sulit dicegah bahwa anak tidak akan berkacamata. Namun jika pun berkacamata, diharapkan ukuran minusnya tidak terlalu tebal. Oleh sebab itu, pastikan anak mendapatkan pemeriksaan mata berkala di dokter mata. Kita juga harus mencegah munculnya atau mencegah kenaikan mata minus dengan rule 20-20-20. Apakah itu? Setiap 20 menit menatap layar atau membaca buku, istirahatkan mata selama 20 detik dengan cara melihat objek sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter. Prinsipnya sering mengistirahatkan mata. Ajaklah anak-anak lebih sering melakukan aktivitas di luar ruangan dengan banyak sinar matahari. Karena pada kondisi ini, anak tidak memaksakan matanya melihat objek dekat secara terus-menerus. Mata dalam kondisi rileks sehingga peregangan bola mata dapat dicegah dan diharapkan laju progresi minus jadi diperlambat. Penanganan miopia adalah dengan kacamata, lensa kontak, dan bedah laser, yaitu pada usia dewasa. Semua ini dapat mengatasi keluhan buram pada si pasien, namun terapi ini tidak dapat mengontrol progresivitas miopianya. Ada 2 cara mengontrol progresivitas miopia, yaitu dengan intervensi secara farmakologis, yaitu pemakaian tetes mata atropin 0,01%, dan intervensi secara optik dengan lensa ortho-K. Yang pertama saya akan menerangkan tentang low dose atropin 0,01% tetes mata. Pemakaian tetes mata atropin 0,01% sudah direkomendasikan oleh American Academy of Ophthalmology untuk menahan laju progresi miopia dengan resiko efek samping yang rendah. Rebound effect atau munculnya miopia kembali jika pemakaian tetes mata sempat dihentikan atau tidak teratur dipakai oleh pasien juga kecil. Selain itu, tingkat kepatuhan penggunaan tetes mata ini juga cukup tinggi karena mudah digunakan, yaitu pemakaian 1 kali dalam 1 hari pada malam hari. Mengapa atropin? Atropin adalah sebuah agen anticholinergic non-selektif yang sampai sekarang belum diketahui secara pasti bagaimana cara kerjanya untuk menahan progresivitas miopia. Namun beberapa teori melaporkan bahwa atropin ini bekerja di sel retina dan
dinding bola mata sklera. Pemberian tetes mata atropin 0,01% diberikan tiap malam sebelum tidur. Kebanyakan pasien anak-anak tidak memberikan keluhan seperti fotofobia atau buram melihat dekat. Namun jika ada, maka dokter akan memberikan kacamata khusus agar tidak silau. Obat ini harus dipakai selama minimum 2 tahun dan bisa diberikan pada anak-anak sampai usia 15-18 tahun. Nah, sekarang kita menerangkan tentang ortho-K sebagai intervensi lain untuk menahan laju progresi miopia. Ortho-K adalah lensa kontak yang dipasangkan pada kornea pasien bagian depan bola mata ya, tiap malam sebelum tidur. Pada keesokan paginya, lensa ini dilepas dan pasien siap beraktivitas sepanjang hari tanpa perlu memakai kacamata atau lensa kontak. Kemudian pada malam hari harus kembali memakai lensa kontak dan paginya dibuka. Begitu seterusnya sampai laju progresi minus bisa bertahan dan pasien sudah bisa dilakukan lasik untuk menghilangkan kacamatanya. Pengalaman saya di klinik saat seorang dokter mendiagnosa seorang anak dengan miopia, maka berbagai reaksi orang tua muncul. Yaitu ada orang tua yang terkejut, menyangkal bahwa anaknya perlu memakai kacamata, bahkan ada orang tua atau mendamping yang memarahi anaknya dan menyalahkan diri sendiri sebagai orang tua yang tidak berhasil menjaga mata anaknya untuk tidak berkacamata. Perlu diingat bahwa mata minus bukanlah sesuatu yang memalukan. Orang tua tidak perlu panik, namun marilah bersama dengan anak merencanakan langkah-langkah untuk menahan progresi miopia pada seorang anak. Demikianlah presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat buat sahabat CEC.